Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rasul yang dirahmati Allah. Mari kita ikuti subuh yang disampaikan oleh Ustaz Sayyidul Abbas dari sini. Pada Ustaz yang bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jamaah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang singkat ini mari kita perhatikan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ahmad dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, allimni syai'an as'alullah ta'ala. Qala sallallahu afiyah. Famakattu ayyaman thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah, allimni syai'an as'alullah subhanahu wa ta'ala. Qala li ya Abbas ya amma Rasulullah, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Dari Abu Fadl Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan padaku satu hal yang aku minta, tentang sesuatu yang dapat diminta kepada Allah SWT. Rasulullah pun menjawab, mintalah al-afiyah, mintalah keselamatan. Famakattu ayyaman, kemudian berlalulah beberapa hari. Setelah itu aku datang lagi bertemu Rasulullah dan meminta hal yang sama. Allimni syai'an as'alullah. Rasulullah menjawab, ya Abbas ya amma Rasulullah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, mintalah al-afiyah di dunia dan akhirat. Hadis sahih riwayat. Dalam hadis ini yang begitu singkat, Rasulullah SAW mengajarkan pada paman beliau yang tercinta dan menjadi pelajaran bagi kita juga sebagai ilmu, karena paman beliau meminta alim, meminta tambahan ilmu pada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengajarkan beliau tentang meminta sesuatu yang sangat penting, yakni al-afiyah. Al-afiyah ini adalah keselamatan. Kita dalam sholat juga meminta, Rabbighfirli warhamni jburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Afiyah, afini.
Berikan afiat kepadaku ya Allah. Wa'fu anni, dan maafkanlah dosa-dosa. Jadi al-afiyah ini adalah keselamatan. Keselamatan baik akal kita, baik jasad kita. Dalam hadis lain riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengajarkan juga, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Meminta keselamatan dan kemaafan baik di dunia maupun di kemudian dalam doa riwayat Abu Dawud ini juga Rasulullah secara lebih detail mengajarkan kita. Setelah diulang, setelah tenggal pertama Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, kemudian Rasulullah mengulang lagi doa itu, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunya. Mohon keselamatan kepada Allah dalam urusan agama kita, yakni dengan adanya ilmu dan pengamalan tentang ajaran agama kita. Jadi selamat dalam beragama, selamat akidahnya salimun, aqidah sahihun ibadah. Akidah yang benar, akidah yang sejahtera, yang selamat dari berbagai tasbih, dari berbagai hal yang dapat mengotorkan akidah yang jadi itu. Nah, akidah itu adalah sebuah keyakinan yang kokoh. Akidah akdun, akad, perjanjian, keyakinan yang kokoh yang berisi perjanjian. Kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang berhak disembah, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini persaksian yang besar, agung nilainya di sisi Allah, dan berupa perjanjian dalam diri kita yang tidak boleh ada sedikit pun keraguan. Kita mengakidah atau keyakinan. Maka kita mohon kepada Allah fi dini, al-afiyah itu dalam kita beragama. Kemudian bagaimana Rasulullah dan sahabatnya, afiyah dalam beragama itu jelas. Walaupun ada nabi palsu waktu itu, Musailamah al-Kadzdzab luar biasa, namun Allah menyelamatkan orang-orang yang telah mendapatkan ilmu dan keislaman itu dari Rasulullah SAW, sehingga mereka selamat dan dapat memerangi Musailamah dan nabi-nabi palsu setelah bermunculan, tapi dapat ditumpas. Ini untuk menjaga kelangsungan beragama secara benar. Jadi al-afiyah fi dini, dalam beragama, wa dunia ini, duniaan kita, kehidupan kita di dunia juga harus ada, harus selamat. Bagaimana mengarungi dunia ini yang mungkin kita merasa yang sangat luar biasa berat, namun bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu, kam labithna yauman umma, bahkan hanya sekedar setengah hari, dari pagi sampai sore. Seolah-olah kita merasa ketika akhirat itu tiba, hari kiamat itu tiba, bahwa kita hanya melalui kehidupan di dunia ini, seolah-olah kita berada di pagi hari dan kemudian sudah sore. Begitu cepat, begitu singkat. Maka kehidupan dunia ini butuh bagaimana kita bisa selamat. Mohon kepada Allah keselamatan itu. Wa ahli wa mali. Sudah lebih detail lagi Rasulullah mengajarkan selamatnya ahli.
keluarga kita. Tentu keselamatan ini dunia dan akhirat. Keluarga kita dari berbagai keburukan. Akan kita bersafar kepada Allah Ta'ala sahibu bis-safar wal khalifatu fi ahli wal mal. Kita bersafar dan kepada ini bahwa Allah itu sebagai teman kita, pelindung kita dalam safar kita, dan juga pelindung yang kita tinggalkan untuk keluarga kita dan harta kita. Kita menyerahkannya kepada Allah SWT. Jadi wa ahli wa mali, kita memohon selalu keselamatan tentang keluarga kita dan harta kita. Jadi ini namanya keselamatan yang maksud dalam hadis yang diajarkan kepada Ibnu Abbas dan kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan afiah itu bisa berbentuk juga sitrul aurah, menutup aib. Allahumma astur awrati wa amil rawati. Ya Allah, tutuplah. Keselamatan itu berbentuk Allah menutup aib kita, aurat kita, kejelekan kita. Jadi kita mohon wa amin rawati, dan Allah menjaga melindungi kita dari hal yang kita takutkan, kalau kita takuti. Ini juga bentuk keselamatan dan afiat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hfazni min baini yadayya, min baini yadayya. Keselamatan yang lebih spesifik adalah dalam doa ini kita terjaga dari keburukan, musibah yang datang dari depan kita. Wa min khalfi, keselamatan dari belakang kita. Dikhianati dari belakang, ditusuk dari belakang, dan sebagainya. Wa an yamini, penjagaan Allah terhadap kita, keselamatan dari kanan kita. Wa an shimali, dari kiri kita. Wa min fawqi, keselamatan dari atas. Kita melihat Rasulullah pernah dalam sejarahnya itu mau dibunuh dengan cara ditimpa batu besar oleh kaum Yahudi. Mereka memanggil Rasulullah untuk, katanya meminta Rasulullah untuk meleraikan sebuah permasalahan di sebuah rumah, di sebuah gedung. Tapi mereka sudah mempersiapkan batu yang akan dijatuhkan pada Rasulullah. Jadi al-afiyah seperti ini, keselamatan dari atas kita. Wa a'udzu bi'azamatika al-mubtala min tahti. Dan keselamatan yang dimohon adalah di ikhtiar. Ikhtiar ini perbuatan pengkhianatan, perbuatan membunuh seseorang dengan cara yang habis dari bawah. Akan seperti sekarang anjau, hukum, duri dan sebagainya. Ini juga kita mohon keselamatan kepada Allah SWT. Jadi dalam doa ini secara terperinci al-afiyah itu Rasulullah tambahkan dan Rasulullah mengajarkan kepada kita. Mungkin ini kalau diajar ini bagus tubuh. Kita baca doanya kayak gini betul-betul, dan insyaallah selamat. Ya, apa yang ada doa lain sih dengan Rasulullah yang Rasulullah ajarkan. Maka Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Doa yang sangat penting bagi kita sehingga kita keselamatan itu dan bisa melakukan aktivitas dan tanggung jawab kita kepada Allah, agama dan bangsa kita. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dari berbagai musibah dan keburukan. Amin ya rabbal alamin.
Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.